tanpa Anda sadari. Kebiasaan ini, lihat, kebiasaan ini Anda kompensasi dari manusia tanpa disadari. Ketika ketemu orang, apa kabar? Emang kamu doang, tanpa kamu. Apa bahasa Jawanya yang kulit, sakit kulit, apa, patean, apa bahasa Jawanya? Apa? Gapatean. Nah, itu menunjukkan bahwa ternyata selama ini orang berbuat baik menjadikan kecenderungan negatif hidup dalam diri kita. Ibu-ibu, ini susah loh, pelajaran ini susah, please, susah. Saya berbuat baik ke Bapak Bu Fitri, apa kabar Bu Fitri? Baik. Saya kasih oleh-oleh, dia juga bawa oleh-oleh. Akhir baik. Sometimes dia lagi susah, saya kasih oleh-oleh, kok nggak balas sih? Tumben, ada apa sih? Besok nggak usah lagi. Apa-apaan itu? Orang nggak tahu diri, nggak bersyukur. Subhanallah. Tanpa Anda sadari ada yang berubah di sini. Berbuat baiknya Anda di luar seolah-olah suci karena berbuat baik ibadah, tapi di dalam sebetulnya tidak berbuat baik. Kenapa? Ada kecenderungan negatif yang Anda lebarkan, coveringnya lebih besar. Saya katakan dari awal susah ini karena kita bukan malaikat. Maka ketika kita dipuji orang katakan alhamdulillah, betul-betul hati kita yang ngomong, bukan lisan. Alhamdulillah. Ya jelas ini gue gitu loh, gitu. Nggak nyambung. Ketika kita ibadah, apapun yang kita putus nih, nggak putus. Ketika kita ibadah di dalam kehidupan sehari-hari, jangan sampai lupa diagnosa yang ada di dalam diri kita. Diagnosa jiwa kita, emang ibadah membersihkan jiwa atau tidak? Apakah betul-betul qad aflaha man zakkaha ataupun auzubillah wa qad khaba man sah. Maka ibadah apapun bisa menjadi dua. Anda seorang qori, suaranya bagus, auzubillah, Anda show off, lihat saya tob markotob, atau memang niatnya apa? Innamal a'malu. Maka menjadi khalifah, menjadi pemimpin, pertama kali yang kita pimpin siapa? Bagaimana mau memimpin kalau belum bisa membaca diri kita? Dan setiap orang ada kecenderungan negatif berbeda-beda. Ada orang kecenderungan negatif duit, kejar kalau duit. Ada yang bla bla. Setiap orang mempunyai kelemahan masing-masing, dan lihatlah diri kita untuk agar lebih dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Inilah membaca kecenderungan. Kalau ibu-ibu belum terbiasa sholat malam, belum terbiasa puasa sunnah, apapun namanya, mau Senin Kemis, mau Daud, apapun, saya tidak bahas ritual ibadahnya, saya tidak bahas, jangan itu, saya bahas di dalam. Kalau belum terbiasa ibadah-ibadah itu, jelas kecenderungan untuk yang saya suka itu lebih besar daripada yang saya butuh. Bedakan antara what I want dengan what I need, gitu kan? Kalau manusia ngikutin apa yang saya inginkan, rusaklah bumi, langit dan serta seisinya. Dia rusak. Nggak usah berbicara luar deh, kita bicara diri kita. Kita pun nanti rusak, ketahuinya apa? Ketika menghadap Allah Azza wa Jalla, yang kita pikirkan itu ibarat ternyata nol di mata Allah. Na'udzubillah. Maka sesungguhnya ibadah yang dasar dalam menekan diri kita itu disebut dengan asyam, menahan. Walaupun puasa, itu puasa, tetap sholat adalah puasa, menahan. Mau gini, sholat dulu. Waktu sholat puasa ngerem. Yang di sini cepet. Bismillahirrahmanirrahim, direm, enggak. Bismillahirrahmanirrahim, nafsu cepetan, Ar-Rahmanur-Rahim, Malik, cepet, dia tahan. Iya, karena ditahan. Padahal dia maunya iya karena burung ikan sini, tahan. Jadi dalam hati itu enggak, tahan, enggak. Qul huwallahu ahad, Allah. Qul huwallahu, enggak. Bukan berarti sholat enggak, bukan begitu. Ini dalam jiwa, bukan. Ini sholat apaan Ustaz? Enggak begitu. Ini sholat apaan lo? Baru ngaji gue tadi, enggak begitu. Ini abstrak, masanya enggak kelihatan, ini abstrak. Deso tenan, gitu kan? Jadi kalau kita perhatikan, lihatlah kecenderungan diri kita. Ketika ibu-ibu lagi jalan, aduh jeng, makmur sekarang ya. Ayo. Kecenderungan mana nih? Yang bersih atau yang lisannya bersih? Alhamdulillah jeng, namanya juga usaha. Kalau nggak ide aku, jang, tapi di sini tapi awalnya alhamdulillah. Subhanallah. Itulah di dalam ayat dalam hadis Allah mengatakan, hadis kursi, aku sekali-kali tidak menerima salat hambaku kecuali mereka yang rendah hati.
Di dalam ayat Al-Quran surah Al-Qasas, wa tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Surah Al-Qasas. Cari sendiri. Karena kebiasaan enak kan, setelah keberapa ayat keberapa kebiasaan kan, jadi kebiasaan. Jadi kalau surat 28 kalau tidak salah ayat watil darul akhirah, itulah surga, negeri akhirat yang begitu indah, yang begitu dahsyat. Naj'aluha, kami jadikan surga ini perkampungan akhirat lilladzina, untuk orang-orang la yuriduna, tidak ingin. Pernah kita kaji kok ini surat ini. Tidak ingin apa? Uluwan, tidak ingin merasa tinggi. Jadi dia tidak ingin merasa tinggi. Jangankan merasa sombong, sombong udah tinggi kan. Mau aja enggak. Mau doang nanti baru mau, enggak mau dia. Mau doang udah enggak. Uluwan fil ardi wala fasada, dia tidak mau ingin. Berarti dia apa? Dia rendah hati. Wal 'aqibatu lil muttaqin, kemenangan bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti watilka darul akhirah naj'aluha, watilka darul, itulah surga berarti kan. Surga untuk siapa? Untuk orang bertakwa. Orang bertakwa seperti apa? Yang tidak ingin merasa tinggi. Nah, dapat enggak? Hah? Watilka darah, coba mulainya watilka darul akhirah, watilka darul akhirah. Jadi teks Al-Qur'annya berarti orang bertakwa yang mampu menahan kecenderungan, dia pandai membaca dirinya sendiri. Pandai, watilka darul akhirah, dan itulah surga. Darul akhirah itu perkampungan akhirat. Siapa yang dapat pertama kali dapat umroh gratis apa gitu? Watilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina. Karena saya gak punya duit umroh gratis sih ya. Ayat 80. Coba baca. Baca bahasa Indonesianya. Tidak apa? Oke, terjemahan yang lain. Ada terjemahan perkata nggak di sini, ibu-ibu? Oke, ada terjemahan yang lain. Coba terjemahkan, ibu dengarkan. Ada terjemahan yang lain nggak? Coba dengarkan. Yang beda kasih tahu. Tidak menyombongkan diri. Ada kata-kata yang lain. Coba lihat Al-Qur'annya. Di sini apa? Nah, ini yang benar ini. Tidak ingin menyombongkan diri. Ada kalimat inginnya nggak? Ada yang ada yang inginnya ada nggak? Yang benar harus ada inginnya. La yuriduna, tidak ingin. Iya, karena dia bisa membaca. Maka hari ini judulnya meta level reflection terhadap diri kita. Membaca diri kita, merefleksikan diri kita, sehingga kita bisa membaca diri kita dan mengatur diri kita, baru melakukan perbuatan yang baik. Ini judulnya terakhir. Ya. Siapa terjemahkan? Ibu silakan, ibu baca Qur'annya nggak? Baca, terjemahin. Ya ibu, siapa lagi? Iya. Ibu dapat nggak Qur'annya? Quran apa Injil? Serah apaan? Oke. Tidak menyombongkan diri. Ada yang tidak ingin, ada kalimat yang tidak ingin mana? Oke, silakan ibu, tidak ingin yang kacamata. Nah, itu yang benar. Ada kalimat tidak ingin selain ini? Ibu apa? Oke, yang tidak ingin Quran ada nggak? Quran buku, bukan software.
Softwarenya itu ya. Oke, yang benar tidak ingin. Berarti bahasanya saya balik nih, itulah surga untuk orang bertakwa. Kenapa orang bertakwa? Dulunya dia di dunia tidak ingin merasa tinggi. Kenapa tidak ingin? Karena dia sudah ngontrol. Walaupun dia sholat, tapi kalau ingin merasa tinggi, nol di mata Allah. Seremonial ibadah, tapi nol di mata Allah. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak akan ada yang masuk surga kalau ada kesombongan dalam hatinya, walaupun habbat dzarratin min kibarin, dari kesombongan. Ini pernah saya terangkan di sini. Para sahabat, dia hopeless saja. Aduh, sebesar biji sawi, biji atom pun kalau sombong nggak masuk surga. Kalau orang pakai baju bagus, alas kaki bagus, gimana? Ya Rasulullah, gimana tuh? Rasulullah menjawab, Innallah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai yang indah. Berarti nggak masuk klasifikasi sombong. Jadi sombong itu apa? Dua. Ini yang ngotorin hati kita. Pertama, menolak kebenaran. Maka itu orang yang tidak mampu membaca dirinya, ketika dia menolak kebenaran, sesungguhnya gambaran dia itu kotor. Karena kebenaran itu adalah suci, bersih. Mau disapuin, udah biarin aja lah, sibuk aja. Padahal mau bersihin malah ditolak. Pertama adalah menolak kebenaran. Yang kedua, melihat orang lain lebih rendah daripada kita. Siapa sih dia? Berarti melihat diri kita lebih tinggi dari orang lain. Jadi kalau ngeliat orang lain lebih miskin, lebih jelek, lebih ini, pokoknya lebih underestimate. Udah underestimate itu berarti tidak masuk surga. Kenapa? Karena dia mengagungkan dirinya. Berarti sombong. Berarti yang lain? Iya, yang lain adalah najis. Sementara surga nggak nerima yang najis. Karena ada unsur kemusyrikan. Karena ada yang diagungkan selain Allah, maka nggak masuk surga. Itu maksudnya hadis Bukhari. Tadi hadis Imam Bukhari, hadis riwayat Bukhari, Bukhari. Jadi sombong itu dua, nolak kebenaran. Ketika Anda ditegur oleh tukang sapu, Bu, jangan nyampah di sini, jangan buang. Ya, tukang sapu aja belagu, gaji berapa sih? Itu sombong. Karena yang diucapkan tukang sapu adalah benar, dan kebenaran dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, jangan ragu Anda ambil. Maka kalau kita lihat ada kebenaran, ambil, karena itu dari Allah. Jangan ngelihat casingnya, jangan ngelihat yang ngomong mungkin tukang beca, tukang sapu, tukang parkir, tapi kalau dia benar, ikuti, jangan sombong. Anak Anda ngeritik, Mama nggak boleh gitu. Anak kemarin baru lahir aja belagu. Iyalah anaknya, coba deh ibunya, kan dia duluan lahir, kan gitu. Jadi jangan lihat ini anak saya, tapi yang diucapkan benar itu dari orang yang bisa membaca dirinya. Ini adalah dari Allah. Karena perhatikan, ini belum kelar, nanggung banget. Karena setiap saat Anda mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal, rakaat pertama ihdina, rakaat kedua ihdina, rakaat ketiga ihdina, rakaat keempat ihdina, 17 kali ihdina minimal, 17 rakaat, 17 kali Al-Fatihah. Kami berikan petunjuk. Allah memberikan petunjuk melalui anak kita benar, malah diem. Berarti dia tidak komit. Orang yang membaca dirinya, oh ini kebenaran, ditekanlah yang negatif, dia menerima kebenaran. Maka yang menolak kebenaran adalah sombong. Maka tidak aneh kadang-kala disuruh pengajian susah minta ampun. Udah pengajian paling suruh sedekah, paling suruh sabar, itu aja ngerti. Itu sombong dia. Apaan? Ya Allah, udah kemarin-mana kita ngomong dapat ya ini ada ingin gitu kan. Oke, jadi kalau kita perhatikan orang yang mampu membaca diri. Nah, hari ini judulnya ceramah saya kita berpikir sungguh-sungguh tentang diri kita, merefleksikan diri kita. Itu judulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi pertanyaan? Silakan Ibu. Udah cukup. Suara saya kedengaran kan? Kalau enggak mah kurang ini, berarti kurang keras, bukan kurang. Bagaimana menekan kesombongan
Ini tema kedua belum selesai. Oh, saya cuma menerangkan, mendeskripsikan tentang diri kita, kecenderungan. Belum bagaimana cara menguasai. Nanti next time judulnya penaklukan jiwa judulnya, ya. Next time kalau ada umur. Tapi wajahnya jangan berubah. Ganti orang yang mana nih, nggak nyambung kan gitu kan? Iya Pak, makanya Pak, insya Allah kalau ada waktu yang lain selain 22 mau lagi ya Pak. Alhamdulillah ibu-ibu kita bisa dapat jadwal rutin sama Pak Arifin di Rabu 22. Jadi ya, ayo waktunya sekarang Nah jadi insya Allah kalau misalnya Mbak Irma nanti lihat ada jadwal lagi kita bisa isi selain Rabu 2. Tapi alhamdulillah sih baru Rabu 2 aja yang dikasih buat Rumil dari jadwal Pak Arifin. Nah jadi mungkin Bapak nanti insya Allah bulan depan berangkat haji nggak Pak? Dari tanggal 3 sampai 1 Oktober landing. September. Jadi full 1 bulan. Bagi ibu-ibu yang penting ngerti gak yang tadi sini? Baca. Saya belum bahas bab kedua gimana menaklukkannya, itu ada trik. Ada cara, ada ilmu penaklukan jiwa. Tadi saya menerangkan kecenderungan. Kalau saya bahasakan merefleksikan diri kan susah nih, refleksi diri apa maksudnya gitu kan. Jadi walaupun ibadah tapi kalau untuk meninggikan dirinya, mata Allah kecil. Karena najis. Nggak apa-apa. Nafsu kan ada yang positif dan negatif, betul kan? Anda punya anak kan pakai nafsu, kalau enggak gimana? Maka pakai bluetooth kan?